Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Mengapa baptisan bayi diterima dalam teologi reform? Alkitab tidak secara langsung memerintahkan pembaptisan bayi, dan fakta ini menyelesaikan masalah bagi banyak orang Kristen saat ini. Mereka beralasan bahwa karena Alkitab tidak memerintahkan baptisan bayi, maka kita tidak boleh mempraktekannya. Tetapi masalah dengan kesimpulan ini adalah bahwa Alkitab sama sekali tidak memberitahu kita apa yang harus dilakukan dengan anak-anak yang lahir dalam keluarga Kristen. Alkitab tidak mengatakan untuk membaptis anak-anak orang percaya yang masih bayi. Tetapi Alkitab juga tidak mengatakan untuk menunggu membaptis anak-anak orang percaya sampai mereka mengakui iman di dalam Kristus. Praktek baptisan bayi tidak diperintahkan atau dilarang dimanapun dalam kitab suci. Oleh karena itu, masalah ini harus diselesaikan dengan mengajukan pertanyaan yang berbeda. Apakah tempat anak-anak di dalam gereja? Praktek Kristen baptisan bayi juga dikenal sebagai paedobaptism. Paedo berarti anak dalam bahasa Yunani. Banyak gereja mempraktekkan baptisan bayi, termasuk Katolik, Ortodoks, Lutheran, Anglikan, Metodis. Tetapi hanya gereja Presbyterian dan Reform yang mendasarkan praktek tersebut dalam kerangka perjanjiannya, covenant, sebagai pengganti sunat perjanjian lama. Seperti anak laki-laki dalam perjanjian lama, anak-anak yang lahir dari orang tua Kristen harus menerima tanda perjanjian. Seperti yang dikatakan dalam pengakuan iman Westminster 28.4. Bukan hanya mereka yang benar-benar mengaku beriman dan taat kepada Kristus, tetapi juga bayi dari salah satu atau keduanya, orang tua yang percaya, harus dibaptis. Banyak gereja Protestan saat ini keberatan dengan praktik ini dan percaya bahwa hanya orang yang mengaku Kristen yang harus dibaptis. Posisi ini dikenal sebagai credo baptism. Credo berarti percaya dalam bahasa Latin. Berikut ini akan menjelaskan praktek baptisan bayi covenant. Artinya, orang Kristen harus membaptis anak-anak mereka sebagai bayi karena anak-anak Kristen adalah anggota covenant Allah. Berikut adalah argumen singkatnya. Yang pertama, anak-anak orang percaya adalah anggota dari perjanjian Abraham. Yang kedua, perjanjian baru adalah pembaruan dari perjanjian Abraham. Yang ketiga, baptisan menggantikan sunat sebagai tanda perjanjian. Dan yang terakhir, keempat, anak-anak yang lahir dari orang tua Kristen adalah anggota dari perjanjian baru. Oleh karena itu, anak-anak orang percaya harus menerima tanda perjanjian baptisan. Yang pertama, anak-anak orang percaya adalah anggota perjanjian Abraham. Mari kita pertama-tama melihat perjanjian Abraham dalam perjanjian lama. Perhatikan bahwa Allah membuat perjanjiannya dengan Abraham dan anak-anaknya dalam Kejadian 17. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku
inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Allah memberitahu Abraham bahwa perjanjiannya adalah antara Abraham dan keturunannya. Dan perjanjian dengan Abraham ini adalah perjanjian yang kekal. Kejadian 17 ayat 7. Allah kemudian meminta Abraham dan semua laki-laki di antara keturunannya, termasuk hamba-hamba yang dibeli dengan uangmu, untuk disunat sebagai bagian dari perjanjian. Kejadian 17 ayat 10. Sunat disebut sebagai tanda perjanjian antara Allah dan Abraham. Kejadian 17 ayat 11. Perjanjian yang dibuat Allah dengan Abraham mencangkup anak-anaknya, dan perjanjian ini mengharuskan keturunan laki-laki Abraham menerima tanda perjanjian sunat pada usia 8 hari. Laki-laki yang tidak disunat melanggar perjanjian. Pasal 17 ayat yang ke-14 menunjukkan bahwa laki-laki dilahirkan ke dalam perjanjian, dan dengan demikian mereka menerima tanda sebagai mereka yang sudah berada dalam perjanjian, daripada memasuki perjanjian melalui tanda. Bagian ini adalah pernyataan tak terbantahkan dari praktek perjanjian lama. Argumen berikutnya dibangun di atas ini. Perjanjian baru adalah pembaruan perjanjian Abraham. Perjanjian baru mengajarkan bahwa perjanjian Abraham dari Kejadian 17 digenapi di dalam Kristus, dan bahwa gereja perjanjian yang baru dengan demikian mewarisi janji-janji yang dibuat kepada Abraham. Dalam Galatia 3 ayat yang ke-16, Paulus berkata, janji-janji itu dibuat untuk Abraham dan keturunannya. Paulus kemudian mengidentifikasi keturunan ini yang adalah Kristus. Jadi, janji-janji yang Allah buat kepada Abraham dan keturunannya berlaku untuk semua yang ada di dalam Kristus. Mereka yang percaya kepada Kristus, gereja, mewarisi janji-janji yang dibuat kepada Abraham. Seperti yang dikatakan Paulus dalam Galatia 3 ayat yang ke-7. Orang-orang yang beriman itulah anak-anak Abraham. Dan dalam Galatia 3 ayat yang ke-29, jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham, ahli waris sesuai dengan janji.
Gereja mewarisi janji-janji perjanjian Abraham. Ini menegaskan kesinambungan besar antara Israel perjanjian lama dan gereja perjanjian baru. Selalu hanya ada satu umat Allah yang dikenal sebagai Israel sebelum Kristus datang dan sebagai gereja setelah kedatangannya. Dengan demikian, gereja juga dikenal sebagai Israel baru, Galatia 6 ayat yang ke-16. Namun, gereja sebenarnya ada dalam perjanjian lama. Kata Yunani yang diterjemahkan gereja adalah eklesia. Dalam perjanjian baru berarti perkumpulan dan digunakan untuk pertemuan orang-orang yang mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kata yang sama digunakan dalam Septuaginta untuk menerjemahkan kata Ibrani, yaitu kahal, yang digunakan untuk berbicara tentang jemaat atau perkumpulan umat Allah dalam perjanjian lama. Kahal diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani sebagai eklesia 69 kali dalam Septuaginta dibandingkan dengan 37 kali sebagai sinagog. Kata Yunani untuk sinagoga. Penggunaan untuk orang Israel perjanjian lama ini dilanjutkan dalam perjanjian baru. Dalam Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-38, Stefanus menggunakan untuk Israel sebagai jemaat di padang gurun. Dan dalam Ibrani 2 ayat 12, penulis mengutip Mazmur 22 ayat 22, tetapi mengaitkannya dengan Kristus. Aku akan memberitahukan namamu kepada saudara-saudaraku. Di tengah-tengah jemaah aku akan menyanyikan pujianmu. Penggunaan perjanjian lama ini digunakan untuk gereja sebagai umat Allah dalam perjanjian baru dan mengidentifikasi gereja sebagai Israel baru. Kesinambungan umat Allah ini juga terlihat dalam Roma 11 ayat 17 sampai 24, di mana Paulus memberitahu kita bahwa orang-orang bukan Yahudi telah dicangkokkan ke dalam pohon zaitun Allah. Gereja dan Israel tidak dapat dipisahkan sebagai dua umat Allah, karena orang-orang bukan Yahudi dicangkokkan ke dalam Israel sejati, dan orang-orang Yahudi yang tidak percaya disingkirkan. Orang bukan Yahudi dan Yahudi telah dijadikan satu. Efesus 2 ayat 14 adalah satu manusia baru menggantikan dua. Dan sesama warga negara dengan orang-orang kudus dan anggota rumah tangga Allah. Efesus 2 ayat yang ke-19. Ini bukan untuk mengatakan bahwa semua keturunan fisik Abraham adalah orang Israel yang setia, melainkan bahwa gereja perjanjian baru adalah kelanjutan dari Israel. Gereja terdiri dari mereka yang memiliki iman di dalam Kristus, dan mereka yang beriman adalah anak-anak Abraham. Galatia 3 ayat yang ke-7. Mereka yang ada di dalam Kristus adalah keturunan Abraham. Israel sejati, Roma 9 ayat 6-8. Ini juga terlihat dalam Yeremia 31 ayat 31, di mana Tuhan berkata bahwa Dia akan membuat perjanjian baru dengan bangsa Israel dan kaum Yehuda. Penulis Ibrani kemudian menerapkan nubuat ini kepada gereja dalam Ibrani 8. Oleh karena itu, kita dapat berbicara tentang Israel perjanjian lama dan orang Kristen perjanjian baru sebagai gereja. Dispensasionalis klasik menolak argumen tersebut. Tetapi banyak dispensasionalis dewasa ini menganut pandangan yang lebih covenantal tentang gereja berdasarkan ajaran Galatia 3. Namun, dispensasionalis yang dimodifikasi ini masih berpendapat bahwa telah terjadi perubahan dalam keanggotaan covenant baru, yang adalah mengapa poin-poin berikut ini penting. Baptisan menggantikan sunat sebagai tanda perjanjian. Sunat adalah tanda masuk ke dalam perjanjian Abraham. Namun orang Kristen setuju bahwa kita tidak boleh mempraktekkan sunat untuk tujuan keagamaan hari ini. Orang Kristen juga setuju bahwa baptisan adalah tanda masuk ke dalam perjanjian baru. Jadi, apa hubungan antara kedua tanda ini?
Jawabannya tampak jelas. Baptisan telah menggantikan sunat sebagai tanda perjanjian. Tidak ada kemungkinan pengganti lain. Selain itu, sunat dan baptisan menandakan hal yang sama, karena keduanya merupakan tanda lahiriah dari kelahiran kembali. Paulus berbicara tentang sunat dan baptisan dalam Kolose 2 ayat 11 sampai 12. Di dalam Dia juga kamu disunat dengan sunat tanpa tangan, dengan menanggalkan tubuh jasmani dengan sunat Kristus, dikuburkan bersamanya dalam baptisan, di mana kamu juga dibangkitkan bersamanya melalui iman dalam pekerjaan yang penuh kuasa dari Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Sunat yang dilakukan tanpa tangan mengacu pada regenerasi. Ini terlihat dalam Perjanjian Lama ketika Allah memerintahkan orang Israel untuk menyunat hati mereka. Ulangan 10 ayat 16, lalu Yeremia 4 ayat keempat. Namun Tuhan juga berjanji untuk melakukan ini untuk umatnya Israel dalam Ulangan 30 ayat 6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati anak-anakmu, supaya kamu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya kamu hidup. Tuhan berjanji untuk menyunat hati orang Yahudi dan keturunannya. Kelahiran kembali bukanlah konsep baru bagi gereja perjanjian yang baru. Dan perlu dicatat bahwa Allah berjanji untuk melakukan ini kepada keturunan orang percaya. Dalam Kolose 2, Paulus menghubungkan penyunatan hati regenerasi ini dengan dikuburkan bersama Dia dalam baptisan, termasuk kematian dan kebangkitan rohani. Jadi sunat fisik menandakan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh baptisan regenerasi. Baptisan adalah tanda lahiriah dari pembasuhan batin dan pembaruan orang Kristen. Sifat rohani dari sunat perjanjian lama juga terlihat dalam kata-kata Paulus di Roma. Sebab tidak ada seorang Yahudi yang hanya satu secara lahiriah. Demikian pula sunat secara lahiriah dan fisik tidak. Tetapi seorang Yahudi adalah satu secara batinia, dan sunat adalah masalah hati oleh roh, bukan dengan surat. Pujiannya bukan dari manusia, tetapi dari Allah. Roma 2 ayat 28 sampai 29. Sifat spiritual sunat jelas, namun para kredo baptis masih berkeberatan bahwa baptisan tidak dapat diberikan kepada anak-anak karena terikat dengan iman. Namun keberatan ini meleset dari poin bahwa sunat juga terkait dengan iman. Rasul Paulus berkata dalam Roma 4 ayat 11 bahwa Abraham menerima tanda sunat sebagai meterai kebenaran yang ia miliki karena iman ketika ia masih belum bersunat. Sunat bukan sekedar tanda fisik yang diikat dengan janji tanah. Sebaliknya, sunat adalah tanda rohani yang menandakan kebenaran yang dimiliki Abraham melalui iman. Penting untuk dicatat bahwa Abraham menerima tanda itu setelah dia percaya. Tetapi dia diperintahkan oleh Tuhan untuk memberikan tanda itu kepada anak laki-lakinya sebelum anak laki-lakinya bisa mengaku beriman. Jadi Allah memerintahkan anak-anak untuk menerima tanda perjanjian, meskipun anak-anak itu belum memiliki hal yang sama dengan tanda itu, yaitu kebenaran oleh iman, atau setidaknya iman yang diakui yang dituntut oleh para kredo baptis. Sunat adalah tanda kebenaran yang dimiliki Abraham karena iman, namun tetap diberikan kepada anak-anaknya. Roma 4 ayat yang ke-11. Menolak baptisan yang diberikan kepada anak-anak karena terikat dengan iman berarti menolak sunat yang diberikan kepada anak-anak Abraham. Kita harus menghindari logika yang mengarah kepada kredo kitan. 4. Anak-anak yang lahir dari orang tua Kristen adalah anggota perjanjian baru. Sejauh ini kita telah melihat bahwa perjanjian baru adalah
pembaruan dari perjanjian Abraham, dan bahwa baptisan telah menggantikan sunat sebagai pintu masuk ke dalam perjanjian. Oleh karena itu, ada benar bahwa orang mengharapkan untuk melihat kelanjutan dari penyertaan anak-anak orang percaya dalam perjanjian baru. Dan kelanjutan ini persis seperti yang kita lihat dalam baptisan rumah tangga dalam kitab Kisah Para Rasul dan 1 Korintus. Dia akan menyatakan kepadamu pesan yang dengannya kamu akan diselamatkan, kamu dan seluruh rumah tanggamu. Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-14. Yang mendengar kami adalah seorang wanita bernama Lydia dari kota Tiatira, seorang penjual barang-barang ungu yang adalah seorang penyembah Tuhan. Tuhan membuka hatinya untuk memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Dan setelah dia dibaptis dan juga seisi rumahnya, dia mendesak kami dengan mengatakan, jika kamu telah menilai saya untuk setia kepada Tuhan, datanglah ke rumah saya dan tinggallah. Dan dia menang atas kita. Kisah Para Rasul 16 ayat 14-15. Kemudian dia membawa mereka keluar dan berkata-kata, "Tuan, Tuan, apa yang harus saya lakukan untuk diselamatkan?" Dan mereka berkata, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan kamu akan diselamatkan, kamu dan seisi rumahmu." Dan mereka menyampaikan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di dalamnya, di rumahnya. Dan dia membawa mereka pada jam yang sama di malam hari dan membasuh luka mereka, dan dia dibaptis sekaligus, dia dan seluruh keluarganya. Kemudian dia membawa mereka ke rumahnya dan menyiapkan makanan di depan mereka. Dan dia bersuka cita bersama seluruh keluarganya bahwa dia telah percaya kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 30-34. Krispus, pengusaha rumah ibadat, percaya kepada Tuhan bersama dengan seluruh keluarganya. Dan banyak orang Korintus yang mendengar Paulus menjadi percaya dan dibaptis. Kisah Para Rasul 18 ayatnya yang ke-8. Saya juga membaptis rumah tangga Stefanas. Di luar itu, saya tidak tahu mengapa. Saya tidak tahu apakah saya membaptis orang lain. 1 Korintus 1 ayat yang ke-16. Tak satu pun dari bagian-bagian ini secara khusus mengatakan bahwa bayi dibaptis. Kisah Para Rasul 11 ayat 14 bahkan tidak menyebutkan baptisan. Tetapi yang penting dalam ayat-ayat ini adalah penggunaan kata rumah tangga, oikos dalam bahasa Yunani. Ini adalah singgungan yang jelas terhadap bahasa Kejadian 17 dan perjanjian sunat Abraham, dikatakan telah menyunat orang-orang dari rumahnya, oikos dalam Septuaginta. Kejadian 17:23 dan 17:27. Kitab Para Rasul bisa saja menyebutkan nama orang-orang yang percaya pada Kristus, tetapi bahasa rumah tangga sengaja digunakan untuk mengambil bahasa perjanjian dari Kejadian 17. Kisah Para Rasul 16 ayat 30-34 menjelaskan bahwa kepala penjara Filipi dan seluruh rumahnya mendengar firman Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 32. Dan bahwa dia dan seisi rumahnya bersukacita bersamanya. Kisah Para Rasul 16 ayat 34. Tetapi Petrus mengatakan kepada sipir penjara bahwa jika dia di sana tunggal, kamu dalam bahasa Yunani percaya kepada Tuhan Yesus, dia dan rumahnya akan diselamatkan. Kata itu kemudian diucapkan ke seluruh rumahnya, dan sipir dibaptis bersama seluruh keluarganya. Meskipun dikatakan bahwa seluruh rumah tangganya bersuka cita dengan kepala penjara, perlu dicatat bahwa mereka bersuka cita bahwa dia tunggal telah percaya kepada Allah. Kisah Para Rasul 16 ayat 34. Jelas bahwa semua orang di rumahnya yang dapat mengaku beriman kepada Kristus melakukannya, meskipun tidak jelas bahwa tidak ada bayi di rumah kepala penjara itu.
Faktanya adalah bahwa tidak satupun dari bagian-bagian ini secara eksplisit mengenai apakah bayi hadir dalam rumah tangga yang dibaptis dalam kitab Kisah Para Rasul. Tetapi fakta bahwa bahasa rumah tangga digunakan dalam Kisah Para Rasul adalah bukti bahwa Allah masih berurusan dengan keluarga sebagai satu kesatuan. Ini mendukung penyertaan perjanjian anak-anak orang percaya, dan inilah tepatnya yang diharapkan dapat ditemukan dalam kitab Kisah Para Rasul. Jika anak-anak orang percaya dimasukkan dalam perjanjian baru. Efesus 6 ayat 1 sampai 4 adalah perekop penting. Perekop penting lainnya yang menunjukkan bahwa anak-anak termasuk dalam komunitas perjanjian baru. Anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena ini benar. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah perintah pertama dengan sebuah janji, supaya baik keadaanmu dan panjang umurmu di negeri ini. Para ayah, jangan memancing amarah anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam disiplin dan didikan Tuhan. Paulus menyapa anak-anak secara luas. Paulus menganggap bahwa anak-anak di gereja adalah bagian dari gereja dan tidak membuat perbedaan antara mereka yang mengakui iman dan mereka yang tidak. Dia hanya menyebut anak-anak sebagai mereka yang di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 1. Paulus bahkan mengutip perintah kelima yang menunjukkan kesinambungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru Allah. Perintah kelima awalnya diberikan kepada anak-anak dalam perjanjian lama yang merupakan anggota dari perjanjian itu. Namun, Paulus di sini tidak mengatakan bahwa anak-anak perjanjian baru tidak lagi menjadi anggota-anggota perjanjian sampai mereka mengaku beriman. Dengan demikian, prinsip penyertaan anak dalam perjanjian terus berlanjut. Tuhan masih berurusan dengan keluarga sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu, tidak ada tempat dalam perjanjian baru yang mengajarkan bahwa anak-anak dikecualikan dari perjanjian baru, meskipun ini diasumsikan oleh Kredo Baptis. Tidak ada pembatalan perjanjian Abraham dan penyertaan anak-anak orang percaya dalam perjanjian. Gereja adalah kelanjutan dari Israel perjanjian lama. Orang-orang bukan Yahudi telah dicangkokkan dan gereja telah mewarisi janji-janji yang dibuat kepada Abraham. Perjanjian baru adalah pembaruan dari perjanjian Abraham. Janji kepada orang percaya dan anak-anak mereka masih tetap ada. Anak-anak orang Kristen adalah anggota perjanjian baru dan harus menerima tanda baptisan. Anak-anak ini di dalam Tuhan, Efesus 6 ayat 1. Dan orang tua Kristen harus membesarkan anak-anak ini dalam didikan dan didikan Tuhan, Efesus 6 ayat 4. Kita harus menyingkirkan gagasan tentang gereja yang murni. Akan selalu ada orang-orang yang tidak percaya dalam komunitas perjanjian yang terlihat. Dan Kristus akan memisahkan domba dan kambing pada kedatangannya kembali. Ini bukan berarti orang yang dengan sukarela menolak iman harus dibaptis. Anak-anak Kristen tidak dimasukkan ke dalam gereja karena pengakuan iman. Mereka dimasukkan ke dalam gereja karena Allah telah menempatkan mereka di dalam gereja. Oleh karena itu, orang Kristen harus membesarkan anak-anak mereka di gereja dan memuridkan mereka seperti yang mereka lakukan kepada orang percaya lainnya. Pada akhirnya, para Kredo Baptis tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan anak-anak mereka. Mereka menuntut anak-anak mereka untuk mengakui iman di dalam Kristus sebelum mereka membaptisnya. Dan ketika itu terjadi, mereka menganggap anak-anak mereka sebagai anggota gereja. Kredo Baptis ingin menjaga kemurnian gereja
dan karena itu membatasi gereja hanya untuk mereka yang mengaku beriman kepada Kristus. Tetapi pengakuan iman oleh seorang anak atau remaja bukanlah dasar yang baik untuk mengakui apakah anak tersebut benar-benar telah dilahirkan kembali. Sebuah profesi tidak menjamin bahwa seorang anak menjadi milik Israel rohani. Bukan tugas kita untuk memurnikan gereja lebih dari yang Tuhan perintahkan. Allah telah menempatkan anak-anak orang percaya di dalam perjanjian, dan tidak ada tempat dimanapun Tuhan mengeluarkan mereka. Gereja yang kelihatan terdiri dari orang-orang percaya dan anak-anak mereka, dan oleh karena itu kita harus memberikan tanda baptisan perjanjian yang baru kepada anak-anak orang percaya. Kita kemudian harus melakukan due diligence kita untuk membesarkan anak-anak seperti itu, untuk hidup menurut jalan Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.